Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunong, para pejuang ASN P3K Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang metamorfosis atau daur hidup. Soal-soal tentang metamorfosis ini baik pada seleksi tahap 1 dan tahap 2 ada kisaran 5 soal yang diujikan baik di tahap 1 maupun di tahap 2. Langsung saja sahabat Bunong sekalian, metamorfosis atau daur hidup ya. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sempurna, kemudian yang kedua tidak sempurna. Yang sempurna adalah perubahan yang dialami hewan yang mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangannya. Ini mencolok ya. Jadi sangat mencolok perbedaannya. Sedangkan yang tidak sempurna sebaliknya. Perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok. Ya, tidak terlalu mencolok. Contohnya apa yang tidak terlalu mencolok ya? Contohnya kepik, kemudian jangkrik, kemudian capung, kutu daun, belalang, kecoa, rayap, kutu rambut. Nah, sebagai tips rekan-rekan sekalian, pada saat ujian nanti, ya, saya tidak menyarankan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghafal hewan-hewan yang tidak sempurna, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, dan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Cukup satu saja. Bapak Ibu pilih saja hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau sempurna. Kalau saya menyarankan lebih baik Bapak Ibu menghafal hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Berarti selebihnya adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian daur hidup metamorfosis tak sempurna hanya telur, kemudian nimfa. Nimfa ini adalah misalkan jangkrik, berarti jangkrik muda. Kemudian imago, imago adalah jangkrik dewasa atau hewan dewasa. Kalau di kupu-kupu berarti kupu-kupu dewasa. Lalu bagaimana perbedaannya secara detail? Perhatikan, ini adalah siklus hidup kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu mulai dari telur, ini telur ya, kemudian telur, kemudian ulat ya, sangat jauh berbeda antara telur dengan ulat, kemudian kepompong, setelah kepompong terakhir adalah kupu-kupu. Rekan-rekan sekalian coba lihat antara bentuk kupu-kupu dan bentuk ulat sangat jauh berbeda. Oleh karena itu kupu-kupu dikatakan sebagai hewan yang memiliki metamorfosis sempurna. Lalu bagaimana dengan hewan yang tidak hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ini contohnya ya. Ini adalah contoh kecoa ya, kecoa. Telur, setelah telur ada nimfa, kemudian setelah nimfa ada imago atau kecoa dewasa. Coba rekan-rekan perhatikan ya, antara kecoa dewasa ini ya, kecoa dewasa ini dengan nimfa tidak terlalu berbeda, hanya saja pada nimfa ini dia tidak memiliki daun, perlahan-lahan nanti dari waktu ke waktu daun maaf ya, tidak memiliki sayap ya, nanti perlahan-lahan beriring waktu kecoa muda akan menjadi kecoa dewasa beriring bertumbuhnya sayap. Jadi perbedaannya tidak terlalu mencolok. Kita lanjut ke FR yang telah keluar kemarin ya. Daur hidup kata yang benar adalah A. Kata dewasa, kata muda, kecebong, telur. B. Telur, larva, pupa, kata dewasa. C. Telur, kata muda, kecebong, kata dewasa. D. Kecebong, kata muda, kata dewasa, telur. E. Kata dewasa, telur, kata muda, kecebong. Kita lihat ini adalah siklus daur hidup atau metamorfosis kata. Ada kecebong, ada telur ya,
kemudian ada katak muda, ada katak dewasa. Di mana siklusnya itu secara kontinu, boleh dari katak dewasa dulu, kemudian ke telur, ke cebong, kemudian katak muda. Atau dari telur dulu boleh, dari telur, kemudian ke cebong, katak muda, katak dewasa. Atau dari ke cebong dulu, kemudian katak muda, katak dewasa, kemudian telur. Nah, tipsnya rekan-rekan sekalian, eliminasi yang tidak memiliki siklus yang benar. Contohnya seperti ini ya. Katak dewasa, katak muda. Nah, ini tidak benar, terbalik ya. Berarti yang ini salah. Ya. Seharusnya katak muda dulu baru katak dewasa, atau setelah katak dewasa ini telur yang benar. Oke. Kemudian nomor B, telur, larva, pupa, katak dewasa. Ini karena di katak tidak ada larva. Kemudian yang C, telur, katak muda. Ini salah, seharusnya setelah telur ke cebong ya. Tidak mungkin katak muda dulu baru ke cebong. Oke, yang C, ke cebong, oke, katak muda, oke, katak dewasa, oke, telur, oke. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Ya, siklusnya dari kecebong ya. Jadi di soal tidak selalu dari telur ya. Dari kecebong, kemudian sudah kecebong katak muda, setelah katak muda dia ke katak dewasa, kemudian di katak dewasa dia ke telur, dan siklusnya itu terus kontinu seperti itu, berputar seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan sampai bingung kenapa tidak dari telur dulu, kenapa tidak dari katak dulu, karena tidak ini soal tidak harus selalu dari telur atau dari katak dewasa. Yang penting siklus hidupnya itu benar sesuai dengan perkembangannya. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke. Ini daur hidup ya. Daur hidup lalat yang benar adalah, ini lalat ya. Ini ada boleh dari telur dulu, misalkan kita dari telur, kemudian ada larva ya, cacing, kemudian bukan cacing tanah ya, kemudian ulat ya, larva itu ulat, kemudian kepompong, oke, atau pupa, kemudian katak dewasa. Jadi daur hidup lalat yang benar adalah, kalau seandainya kita dari lalat dewasa dulu, berarti harus setelah lalat dewasa dari sini berarti harus telur sini. Ternyata yang ini salah. Kemudian dari telur dulu, telur, oke. Ini dari sini berarti ya, kita dari sini, kemudian nomor 2 larva, kemudian nomor 3 larva, kemudian nomor 3 pupa, kemudian terakhir katak dewasa. Oke, berarti ini jawaban yang benar. Oke. Yang B yang benar. Oke, lanjut. Daur hidup kupu-kupu yang benar adalah, ini daur hidup kupu-kupu ya. Kemudian imago, ini pilihannya A, berarti kita mulai dari imago dulu, kemudian setelah ulat ya, artinya nyeberang, salah, berarti ini pilihan yang pertama salah. Tidak mungkin dari kupu-kupu dewasa langsung ulat, pastinya bertelur dulu ya. Kemudian telur, oke, kita mulai dari telur, dari sini ya, yang B ini telur, kemudian ulat, oke, benar ini ulat, kemudian kepompong, oke, kepompong ya, kemudian kepompong, kemudian terakhir kupu-kupu dewasa. Oke, jadi 1, 2, oke, 3, 4. Berarti ya mulai dari telur dulu. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. Kenapa tidak yang C? Dari telur kupu-kupu muda, berarti dari telur langsung kupu-kupu muda ya, nggak nyambung ya. Kemudian dari larva, oke, larva, pupa, oke. Telur, seharusnya imago dulu baru telur. Oke, ini salah ya. Kemudian lalat dewasa, kok ini lalat ya? Yang dibahas padahal adalah kupu-kupu. Lanjut. Daur hidup semut yang benar adalah, ini daur hidup semut ya. Kemudian ini telur ya. Kemudian larva, kemudian pupa, kemudian semut dewasa. Oke, kita mulai dari imago. Oke, dari imago. Oke, dari sini berarti kemudian langsung ke larva, seharusnya dari telur dulu. Oke, ini berarti nomor
jawaban pilihan yang A salah. Kemudian yang B dari telur, oke, ini dari telur. Kemudian larva, oke, larva. Kemudian pupa, oke, pupa. Kemudian semut dewasa, ini semut dewasa. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Jadi rekan-rekan sekalian, tidak selalu dari telur ya. Bisa jadi pilihannya itu dari semut dewasa, berarti setelah semut dewasa telur. Bisa jadi dari larva dulu, berarti setelah larva adalah pupa, ya. Jangan setelah larva ke telur, artinya siklusnya terbalik, itu yang salah, ya. Lanjut. Daur hidup belalang yang benar. Aduh, saya ulangi ya. Daur hidup belalang yang benar adalah ini belalang ya. Belalang ini salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena bentuknya tidak terlalu berubah. Ini dari telur, kemudian ini fase perkembangan nimpa, oke, tidak terlalu mencolok perubahan sampai belalang dewasa. Oke, berarti hanya ada 3. Berarti telur, kemudian pilihannya yang 3 hanya yang D ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini salah. Kemudian ini yang C. Berarti telur, oke. Belalang muda itu dari telur, oke. Fase nimpa ini belalang muda, kemudian imago adalah belalang dewasa. Ya, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Jadi teman-teman jangan terkecoh, kemudian harus jeli teman-teman memilih eliminasi jawaban yang kemungkinan besar salah. Jadi kalau seandainya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, fase perkembangannya kemungkinan hanya ada 3. Jadi setelah telur, kemudian belalang muda, kemudian imago. Kemudian di kecoa juga seperti itu, karena kecoa juga ini metamorfosis tidak sempurna. Telur, setelah telur kecoa muda, baru kecoa dewasa. Itu saja teman-teman sekalian ya. Lanjut. Daur hidup kecoa yang benar. Nah, ya ini berarti 1, 2, 3 ya. Berarti ini dapat dipastikan bahwa pilihannya yang benar adalah yang B. Karena pada pilihan jawaban hanya yang B, yang 3. Larva, telur, pupa. Ya, dia tidak ada pupa. Oke, karena dia kecoa ini adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, berarti ini tinggal ada pupa, kemudian telur, kecoa muda, telur, larva ya. Dia tidak ada larva. Ini juga tidak ada larva. Tapi kita buka ya. Ini adalah ya telur. Setelah telur kecoa muda atau nimpa ya, nimpa kecoa muda, baru imago atau kecoa dewasa. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut. Daur hidup capung yang benar adalah ini capung ya. Telur, nimpa, imago. Berarti telur, nimpa, imago. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut. Ini soal yang terakhir. Di bawah ini, hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok. Oke, tidak terlalu mencolok artinya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ya. Apakah A. lalat, jangkrik, belalang, B. kecoa, rayap, semut, C. kutu daun, kepik, jangkrik, D. capung, semut, jangkrik, E. belalang, jangkrik, kumbang ya. Kita lihat ini hewan yang mengalami fase tidak sempurna. Jadi cukup rekan-rekan sekalian hafalkan saja atau pahami saja hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna saja atau sempurna saja, berarti selebihnya adalah hewan yang sempurna ataupun tidak sempurna. Oke, contohnya kepik ya, kemudian jangkrik, kemudian capung, kutu daun, belalang, kecoa, rayap, kutu rambut. Oke, berarti lalat enggak ada. Berarti lalat termasuk hewan yang mencolok, berarti sempurna. Lalat kita eliminasi. Kemudian semut juga tidak ada, berarti semut kita eliminasi. Kemudian ini ada semut juga. Kemudian
kumbang ya. Kumbang berarti termasuk sempurna. Berarti yang tidak sempurna adalah kutu daun, kepik, jangkrik. Berarti pilihan yang benar jawabannya adalah yang C. Terima kasih, semoga lulus dan mengisi formasi. Ikuti terus channel Mr. Bunong, karena channel Mr. Bunong belajar lebih menyenangkan dan mudah dipahami disertai dengan kata kunci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.